Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Nur Fadilah. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci, Al-Quran, dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan umum pendidikan agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, tujuan khusus pendidikan agama yaitu tujuan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan pendidikan agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, seperti tujuan pendidikan agama di sekolah dasar berbeda dengan tujuan pendidikan agama di SMP, SMA, dan berbeda pula dengan tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penanaman nilai, yaitu pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dan lingkungannya. Yang keempat, perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik. Yang kelima, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain. Yang keenam, pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem, dan fungsional. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, pentingnya pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama dalam lingkup pendidikan nasional. Melalui proses pendidikan yang berorientasi kepada hubungan tiga arah, yaitu hubungan anak didik dengan Tuhannya, masyarakat, dan alam sekitar. Yang kedua, pendidikan agama di lembaga sekolah. Manusia beriman dan bertakwa terbentuk melalui proses kehidupan dan proses pendidikan, khususnya kehidupan beragama dan pendidikan agama. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya pendidikan agama Islam bagi peserta didik. Pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. Yang kelima, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama, dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan dan pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Yang keempat, dimensi pengamalan, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk mengamalkan ajaran agama. Sekian materi hari ini tentang pendidikan agama Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.